Sekelebat bayangan hijau tiba-tiba muncul di kancah pertempuran. Siapakah bayangan hijau itu? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Komandan yang berpengalaman ini segera maklum kalau lawannya memiliki tenaga dalam yang jauh lebih lihai dari dia. Karenanya, cepat kilat, Chu Laiseng rubah gerakannya, patahkan serangan pertama dan menyusul dengan serangan ruyung ke arah kaki sang nona. Tapi lawan ternyata sudah mengetahui lebih dulu gerakannya. Karena begitu ruyung perak menyambar ke bawah si nona, segera melintangkan tongkat kayunya ke arah yang sama. Selain tak menyangka kalau lawan akan menolong gerakannya seperti itu, Chu Laiseng pun kelewat yakin bahwa ruyung peraknya lebih ampuh. Karenanya, dia tidak berusaha menghindarkan bentrokan senjatanya dengan tongkat lawan yang hanya terbuat dari kayu coklat. Tapi apa yang terjadi kemudian membuat Chu Laiseng berseru tegang dan dengan muka pucat. Apa? Pada saat bentrokan senjata terjadi, ruyung perak di tangan komandan itu patah dua dan mencelat mental. Bruak! Sedang tongkat kayu yang dianggap remeh oleh Chu Laiseng ternyata tidak cacat barang sedikit pun. Dalam keadaan sang komandan masih kaget, begitu rupa nona baju hijau yang sampai saat itu di tangan kirinya masih memegang pedang yang tadi dilemparkan oleh Chu Laiseng sudah memburu ke depan, kirimkan satu tebasan kilat. Dan teras. Chu Laiseng menjerit keras. Darah mancur dari tangan kanan yang kini sudah terbabat putus. Sekarang, lekaslah kau menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosamu. Berseru si nona, saya tusukkan pedang di tangan kirinya tepat ke jantung si komandan. Hanya 1 senti saja lagi, ujung pedang akan menembus dada Chu Laiseng. Tiba-tiba terdengar bentakan marah. Bae-hun, lagi-lagi kau. Satu bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu pedang di tangan kiri sang dara terdorong ke samping dan selamatlah Chu Laiseng dari kematian. Nona berbaju hijau palingkan muka dan berubahlah parasnya. Lalu gadis ini cepat jatuhkan diri, berlutut pada seorang kakek-kakek berpakaian putih yang tegak di hadapannya. Suhu, Bae-hun, berapa kali aku sudah bilang jangan melakukan pengacauan, jangan berani menentang alat-alat kerajaan. Si kakek berkata dengan nada keras. Suhu, murid sama sekali tidak mengacau, tidak menentang siapapun. Murid hanya ingin mengikis kejahatan, kekejaman dan ketidakadilan dari muka bumi ini. Dengan jalan membunuh seenakmu. Orang-orang jahat dan sewenang-wenang macam mereka layak dibunuh. Dan perjuangan rakyat untuk membebaskan tanah air dari kaum penjajah dan penindasan bangsa sendiri wajib dibantu. Wehun, kau masih hijau dan tidak tahu banyak artinya perjuangan. Sekarang, lekas angkat kaki dari sini. Lain kali, jika aku memergoki kau melakukan perbuatan begini, aku akan jatuhkan hukuman berat padamu. Kau dengar? Si nona yang bernama Li Bae-hun gelengkan kepalanya dan sikapnya gagah ketika menjawab. Suhu, hukuman berat bagiku bukan apa-apa, tapi yang aneh adalah perbuatan Suhu sendiri. Kau menetap di utara, di tengah-tengah bangsa Mongol dalam kemewahan luar biasa. Tapi tanpa menyadari bahwa Suhu sebenarnya telah diperalat oleh kaum penjajah untuk menindas bangsa sendiri. Sebagai murid, aku belum sempat Li Bae-hun meneruskan kata-kata itu, satu tamparan telah mendarat di pipinya, membuat gadis itu terhuyung ke belakang satu langkah. Keseluruhan wajahnya menjadi merah mengetam, bukan karena sakit, tapi karena tak percaya kalau suhunya sendiri yang telah mendidik dan merawati selama belasan tahun
tega menamparnya seperti itu di hadapan sekian banyak mata? Bagaimana kelanjutan kisah heroik Lee Bae-hoon dengan gurunya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.